salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kita tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dianya beliau yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kemudian seperti biasa, sebagai rutinitas kita Ahad pagi di Masjid Al-Iman, kita mengadakan kajian Islam, yang dimana kajian pada subuh yang berbahagia ini yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Fatur Rahman Bidzi. Ustaz Fatur Rahman yang akan dibawakan dengan tema memiliki harta yang berkah. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita seluruhnya dengan ilmu. Alhamdulillah, tidak ada kata, tidak ada kalimat yang sepatutnya seorang muslim itu senantiasa basahi lisannya kecuali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki kita, untuk menguatkan mata kita, untuk menguatkan hati kita, berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talibul ilm, menuntut ilmu, yang mana Allah wajibkan kepada setiap muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi
fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban kita bagi setiap muslim. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwasannya menuntut ilmu tidak ada waktunya. Minal ahdi ilal lahdi. Dari sejak kita dilahirkan di muka bumi ini sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan tak lupa kami pun mengucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus DKM Masjid Al-Iman serta seluruh panitia dan para jamaah yang memang hadir pada saat ini, telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk ana pribadi bersama-sama kita saling mengenal di sini, karena memang ini baru pertama kali ana berada di Masjid Al-Iman ini. Jadi memang pertemuan kita jemaah sekalian mudah-mudahan adalah pertemuan yang dilalui karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pertemuan kita jamaah ini bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak, di hari yang sangat dahsyat, di mana matahari hanya berada 1 mil di atas kita. Hari yang sangat panas sampai orang-orang berbanjiran dengan keringatnya sendiri. Namun ada 7 golongan yang Allah naungi pada hari tersebut. Salah satunya adalah 2 orang yang bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 7 golongan tersebut, sehingga kita mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya yang senantiasa berada di atas sunnahnya hingga hari akhir kelak. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah tema, yaitu memiliki harta yang berkah. Berarti di sini ada harta-harta yang tidak berkah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita jamaah sekalian, ana ingin bertanya terlebih dahulu. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya masalah di dalam kehidupan? Masya Allah, berarti semua mengalami.
itu jawabannya sangat mendalam dalam hati. Iyalah. Sepertinya masalahnya besar. Ya. Apa masalahnya? Banyak ustaz, terutama keuangan. Ini masalah besar. Tapi inilah memang mindset, pola pikir manusia secara umum. Tidak terkecuali. Oleh karenanya Nabi SAW berikan 3 obat, 3 cara bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya, secara khusus di dalam harta yang dia miliki. Karena kebanyakan kita jamaah sekalian, harta yang ada di benak kita, yang di pikiran kita, itu apa? Uang, emas, perak, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya yang menghiasi dunia kita. Namun di sini insyaallah kita akan jelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan sebuah agama di dalam diri seorang muslim. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 34. Ada yang sudah hafal? Di dalam surah At-Taubah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Dan orang-orang yang memendam, yang menyimpan adz-dhahaba wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, akan tetapi mereka tidak menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah mereka tidak tunaikan zakat dari emas dan perak tersebut. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi kabar gembira buat mereka adalah azab. Biasanya kabar gembira itu untuk sesuatu yang menyenangkan. Tapi untuk orang-orang yang seperti ini, kabar gembiranya adalah mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka merupakan kalangan orang-orang Arab yang mana mereka faham betul dengan kalimat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka saksikan itu. Jadi mereka para sahabat ini memahami wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tersebut turun ketika para sahabat sedang dalam keadaan safar, sebagaimana yang telah dibawakan oleh seorang sahabat Thauban. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ketika wahyu tersebut, ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam kondisi safar, di dalam perjalanan. Kemudian karena mereka faham betul dengan dengan pesan yang Allah turunkan kepada mereka, oleh karenanya mereka beranikan diri mereka untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tanyakan jemaah sekalian? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul mali khairun? Ya Rasulullah, apa atau harta apa yang terbaik dan yang paling baik untuk kita? Fanattakhidahu, sehingga kita bisa mencari harta tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan harta tersebut, dan sehingga kita bisa memiliki harta tersebut. Karena ketika ayat tersebut turun, berarti orang yang memiliki harta kekayaan ini bukan menjadi barometer dari mereka bahwasannya mereka itu hidup bahagia. Karena ternyata ada orang-orang yang mendapatkan emas dan perak tapi ternyata diazab. Oleh karenanya sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta apakah yang paling baik untuk kita, yang kita miliki, yang kita bisa dapatkan, sehingga tidak menjadikan harta tersebut mendatangkan azab kepada kita, melainkan harta tersebut menambahkan keimanan. Karena kita tahu bahwasanya para sahabat ini senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jemaah, kalau ayat tersebut turun kepada kita, apa yang kita tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jemaah? Masya Allah, ini khusyuk semua nih.
Apa yang akan kita tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau sahabat mereka cerdas, ingin tahu harta yang tidak mendatangkan azab kepada mereka. Tapi kalau kita apa jemaah? Bagaimana caranya meningkatkan omset dari usaha kita? Bagaimana caranya kita memiliki rumah yang mewah? Bagaimana caranya memiliki mobil seperti fulan? Bagaimana caranya? Ini yang ada di pikiran kebanyakan manusia. Akankah kita lupa dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16, semuanya sudah hafal. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kebanyakan manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizkinya, mereka berkata, Allah muliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sempitkan rizkinya, mereka berkata, Allah menghinakanku. Ini kebanyakan manusia yang di matanya hanyalah dunia. Maka ketika para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang harta yang terbaik dan yang paling baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ternyata dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, ente harta terus, dunia terus, tidak. Ente kan udah ngaji, ngapain ngurusin harta? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian. Karena agama Islam juga menuntut umatnya untuk mencari bekal di dalam dunianya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah, manfaatkanlah, gunakanlah dari apa yang Allah berikan rizki kepada kalian untuk akhirat. Tapi intinya agama Islam ini, mereka mencari dunia untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa dengan bagian kalian di dunia. Silahkan. Islam tidak melarang kita untuk kaya. Alhamdulillah kalau kita mendapatkan rizki yang banyak di dunia.
Namun tadi jangan lupa pokok utama seorang muslim adalah untuk akhirat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada para sahabatnya dan kepada umatnya. Maka perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam agar masalah yang ada di dalam kehidupan kita ini bisa terselesaikan dengan mudah. Jadi masalah di dunia itu jangan terlalu difikirkan dan menjadi beban berat untuk kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 obat di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang paling baik adalah lisanun dzakir, yaitu lisan yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Yang ketiga adalah istri yang beriman yang membantu suaminya di atas keimanannya. Di dalam riwayat yang lainnya, zaujatun salihatun tu'inuhu ala amri dinihi wa dunyah, yaitu istri yang salihah yang membantu suaminya di dalam perkara agama dan dunianya. Ustaz, mana hartanya? Nggak ada ini solusinya. Hartanya mana? Jangan jangan berpikir berlebihan terlebih dahulu. Ada hartanya, tapi nanti kalau kita faham hadis ini, tapi kalau kita tidak faham, pasti terus akan menuntut mana hartanya. Karena memang hadis ini sampai 3 poin ini saja, tidak ada penyebutan kata harta. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Jadi tidak ada penyebutan harta di sini. Jangan sampai kita mengatakan percuma. Ini bukan solusi. Karena yang kita mau adalah harta. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita
tidak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya atau tidak? Percaya. Yakin? Enggak ragu ya? Berarti sudah yakin tiga ini sudah menjadi pelengkap di dalam hidup kita dan menjadikan harta yang paling berharga untuk kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan harta benda, harta duniawi atau materi? Karena harta materi jamaah sekalian ini sifatnya bisa hilang dan sementara. Sifatnya bisa hilang dan sementara. Terkadang seseorang punya, tapi terkadang hilang, habis, hancur, dan lain sebagainya. Namun kalau boleh jujur, uang penting atau enggak? Masya Allah. Apakah lebih penting dari yang tiga tadi? Uang? Lebih pentingan uang? Masya Allah. Bahaya ini. Uang di atas segalanya. Jamaah sekalian, uang itu memang penting, tapi bukan yang terpenting. Uang bisa membeli kasur yang empuk, tempat tidur yang empuk, yang nyaman, tapi uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Bisakah uang membeli tidur nyenyak? Gak bisa. Berapa banyak orang yang kasurnya membal? Membal itu maksudnya apa? Yang benar-benar kalau ditidurin itu, wah. Tapi ternyata dia tidak bisa tidur nyenyak, jemaah. Atau bisa tidur nyenyak namun dengan konsumsi obat tidur. Ini bedanya. Uang bisa membeli rumah yang luas, rumah yang mewah, rumah yang lapang. Tapi uang tidak bisa membeli hati yang lapang. Kelapangan hati ini tidak bisa dibeli oleh uang, jemaah. Oleh karenanya uang itu memang penting, tapi bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah lisanun zakir, wa qalbun syakir, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Dan kita harus percaya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kalau perkataan orang lain kita boleh tidak percaya. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah berkata, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi itu kalau berkata bukan seperti kita jemaah. Dia tidak memakai hawa nafsu, tapi merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, ketika kita beranggapan bahwasannya dunia itu adalah segala-galanya, maka berarti kita merupakan budak dari dunia tersebut. Dan tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala berikan masalah yang besar kepada kita di dalam kehidupan kita jemaah. Tidak heran kalau mindset, pola pikir kita seperti itu, masalah di dalam kehidupan terus dan terus akan terjadi pada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah, ja'alahu Allahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa lahu syamlah wa atathu dunya illa ma qaddara lah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dunia adalah ambisi di dalam hidupnya, maka Allah jadikan kefakiran, kemiskinan di hadapan matanya. Walaupun pada dasarnya dia memiliki harta yang banyak, tapi Allah jadikan kemiskinan berada di depan matanya. Selalu merasa miskin, merasa fakir, merasa nggak punya apa-apa. Ini orang yang ambisinya dunia. Kita seperti ini atau tidak? Iya, masya Allah. Kurang mulu ya. Wa farraqa lahu syamlah. Allah akan cerai-beraikan masalahnya, bertumpuk-tumpuk, dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali apa yang hanya Allah takdirkan. Ingat, ketika kita berada di dalam perut ibu kita 4 bulan, malaikat datang untuk meniupkan ruh dan mencatat takdir di setiap kita. Di antaranya adalah bahagia dan senangnya kita. Rizki kita sudah Allah tetapkan. Mau bagaimanapun caranya, seberat apapun pekerjaannya, kalau takdirnya memang sudah seperti itu, maka dia hanya dapatkan itu saja. Tapi bukan berarti kita jamaah hanya berdiam diri menunggu takdir. Ini bukan ciri khas seorang muslim. Yang namanya tawakal ada usaha.
ada usaha. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammah ja'alahu Allahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang ambisi hidupnya adalah akhirat, maka Allah jadikan di dalam hatinya itu kaya, tidak pernah merasa kurang. Ini orang yang ambisinya akhirat. Wa jama'a lahu syamlah, Allah akan urus segala masalahnya. Allah yang ngurus. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah yang urus. Dia enggak usah capek. Kalau ada masalah, insya Allah terselesaikan. Insya Allah terselesaikan. Dia ingat sama Allah. Oh, kalau ada masalah berarti ini dosa saya. Saya harus kembali kepada Allah. Saya ingat Allah, kembali. Akhirnya selesai. Salat selesai. Nabi SAW dan para sahabatnya ketika ada masalah mereka datang ke masjid salat. Arihna bis salat. Kita istirahat dengan salat. Tapi kalau kita jamaah punya masalah berantakan, pergi kemana? Masya Allah. Minum aqua, air putih. Tapi kalau umat muslim, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salat, meminta kepada Allah, akhirnya selesai masalah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia tidaklah datang kepadanya kecuali dalam keadaan hina. Ini jamaah, dunia sendiri yang datang. Percaya enggak? Masih percaya ya? Percaya. Ustadz, ana sholat tiap malam, tahajud, tapi rizkinya tetap seret. Berarti ada masalah masih di dalam hatinya. Walaupun orang ini tidak kerja jamaah, tapi kalau dia hatinya benar-benar tergantung kepada Allah, Allah kasih jalannya, Allah berikan jalannya. Tapi karena hatinya masih ada penyakit, ini yang sulit. Maka jangan sampai hati kita memiliki penyakit prasangka-prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, sudah sholat, gak datang-datang juga rizkinya. Iya, duduk doang. Jangan berprasangka buruk sama Allah. Yakin. Binatang aja bisa, yang tangannya terbatas, kakinya terbatas, bisa. Kita manusia masa nggak bisa? Cuma bedanya tidak yakin. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan datangkan dunia kepadanya dalam keadaan hina. Ini jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lama ya? Masya, masih
bentar lagi. Ada sosok ulama. Ini ulama yang sangat unik, ajaib, menakjubkan. Ulama ini datang dari daerah Spanyol, Andalus kalau dulu. Siapa ini jamaah? Kayaknya beliau hidup pada abad keempat Hijriah, di abad 400-an. Beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad namanya. Siapakah ini? Ali. Ya memang namanya Ali. Oh ada yang namanya Ali? Ada. Masya Allah. Nama terkenalnya siapa ini jamaah? Ali. Nama terkenalnya adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Pernah dengar? Pernah. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Kenapa kita bilang unik, menakjubkan? Karena ulama ini merupakan ulama yang bisa dibilang komplit, perfect. Beliau adalah orang yang cerdas, jenius. Kita jenius apa enggak? Masya Allah. Mudah-mudahan. Yang kedua, beliau kaya raya, punya kedudukan, bapaknya seorang menteri. Kita mentok di RT ya. Ada Pak RT? Ada. Masya Allah. Ada 2 RT. Ini pejabat. Kaya raya, memiliki kedudukan bapaknya, dan dia pun memiliki kedudukan seorang imam besar, kelas internasional. Kalau kita masih sekelas RT ya, mending. Tapi beliau juga uniknya adalah pernah mengalami masa sulit. Jadi pernah miskin. Dan lebih uniknya lagi, beliau paling faham terhadap wanita. Sampai beliau mengatakan tidak ada ulama satupun yang menandingi dia di dalam pemahaman wanita. Nah, ini di sini yang paling faham wanita siapa? Berarti udah nggak takut sama istrinya ya? Masya Allah. Berarti istrinya ada di sini atau di rumah? Ada di belakang. Oh, nah ini baru bener. Karena beliau ini kecilnya banyak para wanita mengelilinginya.
karena anak menteri. Dan beliau pun faham dengan ibu-ibu. Makanya dia paling faham sama perkara wanita. Ini unik. Nah, dengan kekompletan di dalam hidupnya dan merasakan hidup berbagai macam hidup, beliau pernah menyampaikan satu pesan. Apa pesannya? Setiap orang, setiap manusia di dunia ini yang mereka cari hanyalah satu. Apa itu jemaah? Apa yang mereka cari? Hah? Jangan keroyokan. Satu-satu. Apa? Kebahagiaan. Lawannya dari menghindari kesedihan. Kata beliau. Beliau tidak memakai kata kebahagiaan, tapi menghindari kesedihan. Seluruhnya manusia. Kalau kita yang bilang ini mungkin nggak percaya orang, karena belum pernah merasakan yang namanya kaya. Mungkin sebagian dari kita, atau kekayaannya tidak melebihi dari kekayaan Imam Ibnu Hazm. Kalau ada yang bilang di antara kita jamaah, udah harta itu nggak usah dicari, percaya nggak? Nggak percaya, karena kita belum pernah merasakan yang namanya kaya. Tapi kalau seseorang yang pernah merasakan pahit manisnya hidup, ini banyak orang yang percaya dengan perkataan beliau. Jadi setiap manusia hidup di dunia ini tujuannya adalah satu, menghindari kesedihan. Masya Allah. Benar-benar bentar lagi. Jadi semua yang kita kerjakan jamaah, ada yang berdagang dari pagi, bahkan sebelum subuh sudah siap-siap. Ada yang menjadi karyawan, banting sana sini. Atau apapun itu tujuannya hanyalah satu, yaitu menghindari kesedihan. Dan perkataan beliau ini jamaah sekalian, ini tidak semata-mata karena hawa nafsu dia, melainkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah seorang imam besar yang faham akan Al-Quran. Di dalam surah Yunus ayat 62 dan 63,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina amanu wa kanu yattaqun." Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah? Kekasih Allah siapa? Nabi Muhammad. Kita mau jadi wali Allah? Wali murid? Mau jadi wali Allah? Mau, kita bisa jemaah. Bukan hanya Nabi, bukan hanya para sahabat. Wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa tujuan mereka? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada kesedihan. Kalau tadi harta, kekayaan ini bisa menjadikan rasa takut kepada kita, berarti harta tersebut tidak berkah. Tapi kalau harta tersebut menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah dan tidak takut kepada dunia, dan tidak merasa sedih kalau kehilangan harta tersebut, bahkan menjadikan harta tersebut menambah keimanan kita, membantu untuk kita beribadah kepada Allah, maka inilah harta yang berkah. Nah, ini baru ada hartanya, ya. Jadi harta yang berkah adalah yang membuat seseorang tersebut tidak lupa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan percaya atau tidak, kalau Allah itu sayang sama kita, percaya lagi ya? Masih? Apa tanda dan buktinya? Masih dikasih nafas, kasih rezeki, kesehatan, banyak. Tapi tanda cinta Allah kepada kita jamaah, Allah jadikan kebahagiaan di dalam diri seorang mukmin itu pada sisi dalamnya, pada dirinya sendiri. Allah jadikan kebahagiaan itu pada sisi dalam jiwanya. Allah tidak taruh sisi bahagia seorang mukmin itu di sisi luar. Maksudnya apa jemaah? Kalau misalkan Allah berikan kebahagiaan di sisi luar kepada kita semua, sulit kita mencari kebahagiaan. Kalau kita bahagia dengan teman-teman kita, teman nongkrong, kemudian kita ada masalah, apakah teman kita ingin membantu kita jemaah? Kadang-kadang ada alasan, enggak, saya lagi sibuk, tolong dong bantu, ini ada keperluan, sakit. Oh maaf, lain kali. Afwan akhi,
Ya. Atau jikalau kebahagiaan tersebut ada pada harta, ketika hartanya tidak ada, kembali sedih. Nah ini Allah jadikan kebahagiaan seorang mukmin itu pada hati dan dirinya, bukan pada sisi luar. Oleh karenanya kalau kita benar-benar beriman di dalam hati kita, mustahil ada kesedihan, kegalauan. Mustahil tangan ini mencet status di WA, sosmed, mengeluh, apapun ditulis. Bu, aman bu? Aman ya. Untuk apa? Agar orang-orang tahu hidup kita sengsara. Gak akan dibantu jamaah. Karena Allah taruh kebahagiaan itu pada hati kita. Kalau mencari kebahagiaan di luar diri kita, cari monggo. Tapi tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Jujur jamaah, yang membuat hati kita itu sempit, jengkel, itu siapa jamaah? Orang lain. Tetangga kok kayak gini, keluarga kok kayak gini, jengkel, mangkel. Itu kalau kita taruh harapan bahagia kita di luar. Inilah tanda kasih sayang Allah. Allah berikan kebahagiaan di dalam diri kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid." Seorang imam Ibnu Aun mengatakan, catat ini baik-baik di dalam dada kita, karena nggak ada yang bawa buku. Di dalam pikiran kita, catat baik-baik ini. Ini penyakit dan sumbernya penyakit. Tapi ini juga ada obatnya, jangan khawatir. Kata Al-Imam Ibnu Aun rahimahullahu ta'ala berkata tentang ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Beliau berkata, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit. Hati-hati. Biasanya yang diingat dari manusia apa? Jeleknya. Bapak-bapak suami istrinya bikin gondok mulu enggak? Enggak, alhamdulillah. Cakep pokoknya, sempurna. Berarti ada di sini orangnya. Ibu-ibu suaminya gimana? Baik. Soleh, masya Allah.
Namanya namanya Pak Soleh ya. Jadi mengingat manusia itu penyakit jamaah. Kalau ada masalah jangan ingatnya manusia, ingat sama Allah. Wa dzikrullahi dawa. Mengingat Allah itu obatnya. Apapun masalahnya, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah, karena waktunya sudah habis. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih, yaitu seorang istri yang beriman yang membantu keimanan suaminya, atau istri yang salihah yang membantu perkara dunia dan agama suaminya. Mendidik istri mudah apa sulit? Nanti ibu-ibu, ini pertanyaan untuk bapak-bapak. Mendidik istri sulit apa mudah? Sulait. Itulah perempuan bapak-bapak. Tanpa terkecuali, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu-ibu, tanpa terkecuali wanita memiliki sifat tersebut sulit. Ini bukan ana yang mengatakan, Nabi SAW yang mengatakan. Percaya atau enggak? Percaya. Kalau ada yang mengatakan bisa jadi nggak percaya. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan. Nasihatkan wanita itu dengan cara yang baik. Fa innaha khuliqat min dhila. Karena mereka itu tercipta dari tulang rusuk, bengkok. Apalagi rusuknya kropos, gampang patah. Iya. Nah ini ibu-ibu ya. Tapi bukan berarti saya aman, emang begitu. Bukan ya. Tapi kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Tetap nasihatkan kepada wanita-wanita itu dengan nasihat yang baik. Kalau kita nasihati dengan cara yang keras, apa yang terjadi jamaah? Kasar tahu, dia akan patah. Ini wanita sifatnya melekat. Maka jangan heran bapak-bapak ya. Dan untuk ibu-ibu, hadis yang tadi ini memuliakan ibu-ibu ya, membantu suaminya. Apa kata Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min abwabin ma syi'ta. Ini keutamaan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu menjaga salat yang 5 waktu, menjaga puasa,
taat sama suami. Taat sama suami. Taat di sini maksudnya apa? Taat di dalam kebaikan. Taat di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau suaminya memerintahkan yang buruk, jangan lakukan. La ta'ata fi makhluqin li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang dia mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah dari pintu manapun yang kalian suka. Mantap Bu, mantap Bu. Ibu kalau pergi ke Dufan Bu, ya ke Dufan, ngantri enggak ke wahana? Tapi ibu dapat tiket masuk tanpa ngantri, bebas. Seneng apa enggak? Masya Allah. Itu masuk Dufan wahana. Ada syaratnya, bayar lebih. Tapi kalau masuk surga cuma ini aja, jaga. Ini kemuliaan untuk ibu-ibu. Taati suaminya. Jangan suami baru datang dari luar ditanya dari mana, sama siapa. Sumpek Bu. Iya, emang semua kita ngalamin. Apalagi saya masih muda. Ngalamin sama, mau ustadz mau pejabat sama, karena wanita itu sama, sifatnya sama. Namun memang ada yang berbeda karena didikan. Seperti siapa? Asiyah. Kenal Asiyah? Nah, tahu kan? Nah, suami ibu-ibu ada yang seperti suaminya Asiyah? Alhamdulillah Bu, nggak ada. Lebih baik ya. Bersyukur punya suaminya yang sayang. Oleh karenanya ibu-ibu, karena memang di dalam ilmu kedokteran, Masya Allah, ilmu kedokteran itu meneliti bahwasannya wanita itu sehari kurang lebih 25.000 kata yang dikeluarkan. Masya Allah, banyak. Nggak ada capeknya. Kalau laki-laki itu cuma 1.000 ke bawah. Makanya sedikit berbicara. Tapi kalau wanita itu 25.000. Jadi ibu harus paham tentang suami, karakternya. Kalau suaminya diajak ngobrol, ya emang begitu. Udah habis berarti kata-katanya. Bukannya ngomel-ngomel, ngomong kagak didengerin. Ya. Tapi memang suami atau laki-laki seperti itu, kata-katanya sedikit.
ya, sedikit. Makanya jarang mengobrol di rumah, kecuali hal yang memang perlu diobrolkan baru ngobrol. Ya? Iya. Tapi kalau sudah ngumpul sama teman-temannya, waduh, lebih banyak daripada ibu-ibu. Ya ini bapak-bapak. Tapi kesimpulan dari kajian kita kali ini yaitu bahwasannya harta yang berkah untuk kita semua sebagai kaum mukminin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Otomatis kalau kita senantiasa bersyukur ini enggak pernah yang namanya ngeluh kekurangan. Wa zaujatun mu'minah, dan memiliki istri yang solehah, beriman, membantu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan butuh dengan didikan dan nasihat yang baik kepada mereka. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan menjadikan diri kita diri yang pribadi yang soleh, yang hammah kita ini adalah akhirat dan tidak terpaku kepada dunia semata. Mungkin ada sesi tanya jawab atau tidak? Sudah cukup ya? Cukup ya? Baik, kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan daripada Ustaz kita, di mana ilmu yang telah disampaikan harap kiranya diamalkan dan diaplikasikan pada diri kita masing-masing, bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai MC. Bila kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.